Halo para bagundil alias baladna gundil, welcome back to my channel Gundil Purnama masih dalam inspirasi. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai 5 kelebihan dalam pernikahan outdoor ataupun luar ruangan. Nah, kurang afdol rasanya kalau kita tidak membahas lawan katanya, yaitu 5 kekurangan dalam melangsungkan acara pernikahan di luar ruangan atau juga outdoor. Kalau buat teman-teman yang belum nonton video saya tentang 5 kelebihan pernikahan outdoor, kalian boleh langsung klik aja link yang ada di atas ini, lalu tonton terlebih dahulu supaya bisa nyambung ke 5 kekurangan yang akan kita bahas sesaat lagi. Sebelum kita bahas, sebelum kita lanjut, kita tonton dulu video yang berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Kalau di video sebelumnya kita melihat adanya hijau, pepohonan, kemudian juga sejuk, damai, tenang. Wah, pokoknya enak deh. Tapi kalau di video barusan, kebanyakan mungkin panas ya, karena mungkin cahaya juga udah mulai terang. Dan itu dilaksanakan sekitar pukul 11 sampai jam 11.30, di mana matahari sudah mulai naik. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Maka teman-teman semua, ini adalah satu di antara 5 yang menjadi kekurangan kita melaksanakan sebuah acara di outdoor, yaitu mengenai cuaca. Cuaca tidak bisa kita prediksikan. Kita tidak tahu kapan itu cuacanya baik, kapan itu cuacanya menjadi buruk. Jangan sampai ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Atau mungkin kita melangsungkan acara di siang hari yang begitu terik sekali panas mataharinya. Jadi kita harus memilah dan memilih kapan waktu dan juga harinya. Termasuk bulan juga kita harus tahu nih, kapan nih musim hujan, kapan nih musim panas. Jangan sampai terlalu siang, jangan sampai juga terlalu pagi ya, karena mungkin matahari belum muncul, subuh-subuh kita adakan acara, jangan juga. Nah, ini juga salah satu kendalanya adalah di cuaca. Harus pilih-pilih tempat dan juga pilih-pilih waktu, hari, dan bulannya juga supaya bisa pas semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, yang kedua itu mengenai logistik. Logistik ini berkaitan dengan fasilitas umum seperti toilet, kemudian juga listrik, parkiran, dan lain sebagainya. Tidak semua tempat ataupun lokasi outdoor itu menyediakan semuanya, sehingga teman-teman harus mempersiapkan secara ekstra untuk mengadakan atau untuk menyediakan seperti toilet umum dadakan, kemudian juga mungkin listrik harus diambilkan dari mana dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kekurangan dari kita melaksanakan acara di outdoor. Maka harus betul-betul ekstra dalam menyediakan hal-hal seperti ini, karena kan kita tidak tahu kalau misalkan ada keluarga ataupun tamu undangan yang memang ingin menggunakan toilet, maka harus jauh-jauh dulu ke tempat yang memang ada toiletnya. Itu harus diperhatikan juga ya teman-teman, untuk menjaga kenyamanan semua yang ada di dalam acara tersebut. Nah, yang ketiga, kalau misalkan
teman-teman memilih acara itu untuk dilaksanakan di malam hari, otomatis ini membutuhkan cahaya yang lebih juga, membutuhkan penerangan yang kuat juga, otomatis ini akan membutuhkan listrik lagi, membutuhkan lampu-lampu yang lebih terang untuk menerangi suasana-suasana yang ada di pesta pernikahan kalian semuanya. Otomatis ini juga akan membutuhkan tadi logistik berkaitan ya listriknya, kemudian juga lampu-lampunya, dan ini memakan waktu untuk pemasangan, untuk mencari spot-spot yang tepat ketika kita akan melangsungkan pernikahan ataupun acara di luar ruangan alias outdoor. Dan tentunya tingkat pencahayaan yang tadi kita buat dengan lampu tambahan, penerangan tambahan, cahaya tambahan, ini tentunya akan berbeda ketika kita melaksanakan acara di dalam ruangan yang cahayanya memang sudah diatur dengan suasana sekitar ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu dekorasi. Bisa jadi dekorasi ini menjadi hal yang sangat urgent dalam pesta pernikahan kalian. Karena mungkin tempat yang dipilih, tempat yang memang kosong gitu ya, melompong, gak ada apa-apanya. Seperti misalkan teman-teman mengadakan sebuah acara di pantai. Tentunya jarang sekali akan ada hiasan-hiasan sekitar. Otomatis ini membutuhkan dekorasi tambahan. Nah, bisa jadi dekorasi tambahan ini malah over budget. Kita butuh yang namanya panggung pelaminan, kemudian juga kursi-kursi tambahan. Nah, kursi-kursi ini kan pasti digunakan ketika proses akad nikah. Masa iya calon pengantin, kemudian walinya, ya penghulunya, ya saksinya, dan tamu-tamu undangan yang lain berdiri semua, kan gak lucu. Sehingga untuk menambah kekhusyuan acara ini, semuanya akan didudukkan. Maka butuh kursi-kursi tambahan, dan ini tidak disediakan biasanya di luar ruangan. Maka perlu lagi tambahan biaya. Nah, ini berkaitan sama poin yang kelima, yang terakhir, yaitu over budgeting. Nah, ketika teman-teman tidak mengukur atau tidak menghitung secara benar, maka bisa jadi hal-hal yang 4 tadi sudah kita bahas, itu malah menjadi over budget dalam keuangan kita. Maka teman-teman harus memikirkan betul-betul ketika ingin memutuskan kita mengadakan acara outdoor ataupun di luar ruangan, beberapa hal tadi diperhatikan, apakah cukup atau tidak. Termasuk ketika teman-teman memilih tempat, itu harus dipastikan apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh tempat tersebut kepada kita. Apakah kursi disediakan, apakah genset disediakan, atau hal-hal yang lain disediakan, sehingga kita bisa mengatur, mengkalkulasikan keuangan kita dari awal. Jangan sampai kita sudah yakin disediakan ini dan itu, tiba-tiba hari H-nya tidak ada ini, tidak ada itu, sehingga kita harus menambah dan menjadilah over budgeting. Nah, ini juga menjadi kekurangan yang luar biasa ketika kita menentukan acara di luar ruangan. Nah, teman-teman, itu semuanya adalah 5 kekurangan kita melaksanakan acara, khususnya pernikahan yang kita bahas kali ini, di luar ruangan. Dan ini juga tentunya akan mempengaruhi kita sebagai seorang master of ceremony, sebagai MC, sebagai pembawa acara yang nantinya akan memandu acara tersebut dari awal sampai akhir. Ini juga akan berpengaruh. Maka kita sebagai MC juga harus tahu ketika kita diminta untuk membawakan acara, kita harus tahu di mana tempatnya. Indoor kah, outdoor kah, di dalam ruangan ataukah di luar ruangan, sehingga kita bisa menyesuaikan pakaiannya, menyesuaikan, kemudian juga warnanya menyesuaikan, dan persiapan-persiapan lain yang biasa dilakukan oleh MC. Jadi kita harus tahu juga, kita harus mawas diri di mana kita akan berperang memandu sebuah acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen, subscribe, tekan tombol lonceng supaya kamu menjadi orang pertama mendapatkan video-video Gundil Purnama berikutnya. Sampai jumpa lagi.